Di mana sahabatku Sya'ban sekarang ini? Istri menjawab sembari berlinang air mata, suamiku Sya'ban, sebelum subuh tadi beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, yang menjadi pertanyaan bagi diri saya sampai sekarang ini belum saya dapatkan jawabannya. 3 ucapan terakhir yang terucap melalui lidah suami saya, ya Rasulullah. Ucapan yang pertama, ya Rasulullah, aduh, kenapa terlalu dekat? Ucapan yang kedua, ya Rasulullah, aduh, kenapa yang usang? Dan ucapan yang ketiga, ya Rasulullah, aduh, kenapa tidak semuanya? Sebenarnya itu apa maksudnya, ya Rasulullah? Rupanya Rasulullah sendiri pun hanana debu. Kemudian datanglah malaikat Jibril memberikan pemahaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau menjelaskan kepada istrinya Sya'ban, wahai istri Sya'ban, siapapun manusia termasuk kita, tak kala sakaratul maut Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghamparkan kembali layar, kita dapat menyaksikan film kehidupan kita mulai awal lahir ke dunia hingga sampai kita meninggalkan dunia fana ini. Tak kala suamimu Sya'ban melihat setiap langkah amal ibadah yang beliau langkahkan kakinya ke masjid, ikut berjamaah bersama kami, mengikuti ta'limnya bersama kami, beliau melihat setiap langkah itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Semakin langkah akan semakin raya pahala, semakin raya pahala akan semakin raya merempak kedudukan dalam syurga. Maka ketika itu suamimu merasa menyesal, bahkan han buji lah merumah ulun tuan dengan masjid. Andai kata menyaji baca tu kata lebih lelam langkah, lebih raya pahala, lebih raya pahala, kata lebih tinggi martabat kedudukan ulun tuan dalam syurga. Karena itulah tersuratlah kalimat melalui lidah suamimu, aduh, kenapa terlalu dekat? Menyaji lam kata le langkah, le pahala kata lebih tinggi dalam kedudukan di dalam syurga. Yang kedua, wahai istri Sya'ban, suatu pagi ketika suamimu hendak beranjak ke masjid mengikuti salat berjamaah sebagaimana biasanya, karena keadaan bak subuh urutnya lebih daripada keadaan biasanya, maka suami kata ni pakai pakaian 2 lapis. Di dalam baju yang lagak, baju baru, di luar baju usang, baju yang tuhan. Rupanya di tengah-tengah perjalanan beliau itu berjumpa dengan seorang pengemis yang sedang dalam keadaan kedinginan. Nebuka baju luar, nepusuk kepada pengemis tersebut, sehingga mereka berdua beranjak menuju ke masjid salat berjamaah. Ketika sakaratul maut, Allah nampakkan pahala sedekah baju usang yang pernah beliau sedekahkan. Beliau melihat mudum baju Tuhan tamu sedekah cukup raya pahala. Seandainya bakwatennya lon sedekah baju baru, kata lebih raya lam pahala. Lebih raya pahala, kata lebih raya dalam kedudukan di dalam syurga. Makanya suamimu merasa menyesal, aduh, kenapa yang usang? Pakon han roh lon sedekah yang baru. Begitu pula pada suatu hari ketika suamimu sedang makan sepotong roti, segelas susu, datanglah seorang pengemis mengharapkan rasa iba daripada suamimu. Maka beliau pun membelah roti itu menjadi 2, dibagi air susu menjadi 2 gelas. Beliau sedekahkan kepada pengemis, sebahagiannya mereka konsumsi sendiri. Tak kala sakaratul maut beliau melihat, baru sikan roti tamu sedekah nyoduk raya pahala, baru sikan gelas susu tamu sedekah nyoduk raya pahala. Seandainya tamu sedekah ban sikret roti, tamu sedekah ban sabah gelas susu, kata lebih raya lam pahala, lebih raya lam pahala, kata lebih raya lam kedudukan martabat kita di dalam syurga.
Makanya timbul penyesalan melalui ucapan suamimu, aduh, kenapa tidak semuanya? Penyesalan demi penyesalan itu pasti akan terjadi, hadirin sekalian. Makanya ini Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan itqum minan nar, kesempatan emas bagi kita untuk mengumpulkan bekal kita menuju akhirat. Baik sampai kita menyesal tunggu tak kala menghadapi sakaratul maut. Kesempatan yang masih Allah berikan kita dapat menikmati Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir mungkin. Mungkinnya kesempatan terakhir tu. Jangan terlalu berhayal, berangan-angan kita akan mendapatkan kembali Ramadan tahun yang akan datang. Belum tentu itu terjadi. Aidama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sekalipun kita masuk di dalam peti besi, yang namanya kematian senantiasa mengintai kita. Matinya tengah isu tat getanya waduh. Ban Bandung getanya tu ku tekala tacok limboi antrian mati tu. Cuma limboi paduknya saga yang Allah sembunyikan bagi kita. Jangan terlalu berhayal. Tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan kembali. Coba kita perhatikan sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan dan belakang kita. Yang dulunya beliau naik samping getanya Ramadan tunyoha bukan. Beliau telah kembali dijemput oleh malaikat maut. Beliau berakan narat dunia getanya, beliau berakan narat ke getanya, nari likat getanya Ramadan nyoha. Beliau telah meninggalkan alam dunia. Pertanyakanlah kepada diri pribadi, pajan giliran ulun tuan tu. Maka hadirin sekalian sidang jamaah rahimakumullah, menyakan jinna wali getanyo sadar, menyakan jinna wali getanyo menyesal. Apakah hadirin sekalian ingin rencana menyesal ketika sakaratul maut? Siapa yang merupakan ahli ibadah ketika menyaksikan balasan pahala di sisi Allah merasa menyesal karena menganggap dirinya tidak begitu maksimal dalam melaksanakan amal kebaikan. Apalagi menyagetanya waktu sigagana. Semayang cuma dalam Ramadan. Baca Al-Quran cuma dalam Ramadan. Habis Ramadan, habis semayang, habis Ramadan, habis baca Quran. Coba kita renungkan terhadap diri pribadi. Wajarkah kita mengharapkan surga Allah? Wajarkah kita mengharapkan alam barzakh kita menjadi raudhatan min riyadil jinan? Coba pertanyakan terhadap diri pribadi. Coba introspeksi diri. Paduk tun kata udip. Na yang usia getanya 70, na yang 80, na yang sekurang puluh, bahkan na yang kasir tuh Allah berikan kesempatan usia hidup kita di dunia. Apakah usia ini akan kita biarkan berlalu begitu saja? Ya coba renungkan kembali itu kumudua. Karena hidup di dunia ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan selanjutnya. Udip idonya nyawa getanya kan ta udip sabi-sabi itu. Udip idonya nyawa ibarat seorang musafir sedang berteduh di bawah pokok kayu yang rindang sedangkan perjalanannya masih jauh dan melelahkan. Hidup kita di dunia hanya sesaat, istirahat. Dua alam lagi sedang menanti kita. Yang pertama alam barzakh, pertanyakan terhadap diri pribadi. Apakah dianya itu akan menjadi raudhatan min riyadil jinan? Satu kebun daripada kebun surga, atau hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Yang kedua alam qarar, kalau bukan surga tentunya neraka. Maka bagi orang kafir, mereka itu akan timbul penyesalan tak kala mereka itu dihadapkan dengan pintu neraka Allah. Begitu pula para ahli maksiat, mereka itu akan menyesal. Ketika mereka berhadapan dengan pintu neraka, sungguh mereka itu akan berkata kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, telah kami mendengar haru-haranya azab neraka. Farji'na, ya Allah, neperiwang kamu siat kede udonya. Kepu
tujuan ya Allah, sungguh kamu akan berbuat taat kepadamu. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin sekarang terhadap azab neraka. Tapi apa jawab Allah ketika itu? Fakhsi'u fiha, hinalah engkau semuanya di dalam alam neraka. Wala tukallimun ba'ledat penghabaib. Ketika itulah mereka akan menyesal. Maka bagi orang yang mukmin, mulai timbul penyesalan itulah tak kalah sakaratul maut. Hendaknya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang sempurna, diberikan akal, pikiran dan ilmu pengetahuan, mulailah sekarang kita menyesal atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Kita menyesal atas segala maksiat yang telah kita lakukan. Awalilah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dengan kelebihan Ramadan ini Allah menerima taubat kita. Kiranya dengan kelebihan Ramadan ini Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang diridai olehnya. Dan Allah pertempatkan kita kelak mulai di dalam alam barzah wujud menjadi raudhatan min riyadil jinan, pula kelak di alam akhirat Allah pertempatkan kita pada tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah syurganya Allah, syurga Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulillah wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.